Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rizal Rozaki. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan temperatur lingkungan kerja serta cara pengendalian temperatur pada lingkungan kerja. Langsung saja, yang pertama yaitu temperatur. Apa itu temperatur? Temperatur atau sering juga disebut suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda berdasarkan situasi yang ada di lingkungan benda tersebut. Namun, dalam konteks pembahasan kita kali ini, temperatur dapat kita artikan menjadi sebuah ukuran panas atau dinginnya suatu ruangan ataupun tubuh dan efeknya terhadap manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah lingkungan kerja, di mana salah satu aspek yang mendukung berjalannya suatu pekerjaan adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan suatu kondisi yang meliputi beberapa faktor untuk menunjang suatu aktivitas pekerjaan. Manusia akan selalu berusaha untuk menyesuaikan kondisi pekerjaannya dengan kondisi tubuhnya maupun kondisi lingkungan di sekitarnya. Lalu, apa sih hubungan antara temperatur terhadap lingkungan kerja dan tubuh manusia? Berikut ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Yang pertama adalah dari segi kenyamanan. Pengaturan suhu pada ruangan sangat berpengaruh pada lingkungan kerja. Kondisi ruangan dapat disesuaikan dengan jenis pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan. Kita dapat ambil contoh lingkungan kerja untuk seorang karyawan yang bekerja di bagian produksi, di mana apabila dalam aktivitas produksi tersebut dirasa cukup panas, maka temperatur ruangan kerja tersebut dapat diatur agar menjadi lebih dingin. Yang kedua adalah produktivitas. Dengan meningkatnya rasa nyaman yang dimiliki oleh karyawan saat bekerja, maka produktivitas pun akan naik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor psikologi setiap orang. Pengaturan suhu yang pas dapat menimbulkan semangat kerja dan akan merangsang prestasi kerja. Pengaturan suhu dalam lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Pada dasarnya, manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ditempatinya. Namun, apabila kondisi ruangan yang ditempati dalam kondisi ekstrim, maka hal tersebut dapat menyebabkan beberapa gangguan pada tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu, apa saja sih hal-hal berbahaya yang dapat terjadi? Yang pertama adalah heat rash. Heat rash merupakan gejala awal yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat tekanan panas. Yang kedua adalah heat syncope. Heat syncope adalah gangguan induksi panas yang lebih serius. Ciri dari gangguan ini adalah pening dan pingsan. 3. Heat cramp. Penyakit ini menimbulkan gejala seperti rasa nyeri dan kejang pada kaki dan tangan, serta pada kasus ini badan banyak mengeluarkan keringat. Yang keempat adalah exhaustion, yaitu kekurangan cairan tubuh atau volume darah. Kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang diminum selama terkena panas. Hal-hal berbahaya lain yang dapat terjadi selanjutnya adalah heat stroke, yaitu gangguan yang terjadi akibat bekerja di tempat yang terlalu panas atau lembab. Penyakit ini dapat menyebabkan koma dan kematian. Dan yang keenam adalah Monty-Auckland Dysfunction Syndrome, yaitu merupakan rangkaian sindrom atau gangguan yang terjadi pada lebih dari satu atau sebagian anggota tubuh akibat heat stroke, trauma, dan yang lainnya. Lalu, bagaimanakah kondisi tubuh kita dalam berbagai kondisi? Saat kondisi normal, tubuh manusia berada pada suhu berkisar antara 36 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan saat kondisi lingkungan panas, tubuh tidak dapat menerima suhu panas melebihi 44 derajat Celcius. Hal ini dapat menyebabkan beberapa gangguan hingga yang paling parah adalah mengalami resiko kematian. Saat kondisi dingin, manusia tidak dapat menerima suhu lebih rendah dari 24 derajat Celcius dengan waktu yang lama. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pengendalian pada temperatur lingkungan kerja agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman terhadap karyawan saat melakukan aktivitas pekerjaan. Temperatur atau suhu udara pada ruang kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi energi seseorang. Ruangan kerja pada pekerja harus dibuat senyaman mungkin agar para pekerja juga dapat menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Maka dari itu, diperlukan pengendalian terhadap temperatur atau juga bisa kita sebut sebagai iklim kerja. Iklim kerja adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembapan udara,
kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suatu tempat kerja. Cuaca kerja yang tidak nyaman dan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dapat menurunkan kapasitas kerja dan berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja. Sumber panas lingkungan kerja. Menurut Sumakmur pada tahun 2014, terdapat 3 sumber panas dalam lingkungan kerja, yaitu iklim kerja setempat, proses produksi dan mesin, dan kerja otot. Sedangkan menurut Wahyuni pada tahun 2008, terdapat beberapa sumber tempat kerja dengan iklim yang panas, yaitu 1. Proses produksi yang menggunakan panas seperti peleburan, pengeringan, dan pemanasan. 2. Tempat kerja yang terkena langsung matahari seperti pekerjaan jalan raya, bongkar muat barang pelabuhan, nelayan, dan petani. 3. Tempat kerja dengan ventilasi kurang memadai. Selanjutnya adalah pengukuran iklim kerja. Iklim kerja yang sesuai dengan tenaga kerja dapat diukur menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama adalah suhu efektif. Suhu efektif yaitu indeks sensor dari tingkat panas untuk seseorang yang bekerja dengan beban kerja yang ringan dalam berbagai kombinasi suhu, kelembapan, dan kecepatan aliran udara. Yang kedua adalah indeks suhu bola basah. Pengukuran ini digunakan untuk jenis aktivitas pekerjaan yang terkena sinar matahari. Yang ketiga adalah indeks kecepatan keluar keringat selama 4 jam. Indeks pengukuran ini berdasarkan pada penghitungan dari kecepatan keluar keringat yang terjadi selama 4 jam. Yang keempat adalah indeks burning heat. Di Indonesia dikenal dengan nama indeks tekanan panas. Indeks ini berdasarkan pada kebutuhan panas penguapan yang digunakan untuk menghilangkan penimbunan panas yang disebabkan oleh beban panas. Lalu, bagaimanakah pengendalian dan pengaturan iklim kerja yang dapat dilakukan? Menurut Haryanto, terdapat 2 cara pengendalian tekanan panas di tempat kerja, yaitu dengan pengendalian teknik dan pengendalian administratif. Pengendalian teknik merupakan usaha yang paling efektif untuk mengurangi efek lingkungan panas yang berlebihan. Adapun caranya adalah dengan mengurangi produksi panas metabolik dalam tubuh. Otomatisasi dan mekanisasi beban tugas akan meminimalkan kebutuhan kerja fisik para tenaga kerja, mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda-benda yang panas dengan cara memberikan isolasi atau penyekat dan perisai, mengurangi bertambahnya panas konveksi. Contohnya adalah penggunaan kipas angin untuk meningkatkan kecepatan gerak udara di ruang kerja yang panas, mengurangi kelembapan AC, peralatan penarik kelembapan, dan upaya lain untuk mengeliminasi uap panas sehingga dapat mengurangi kelembapan di lingkungan kerja. Adapun untuk pengendalian administratif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Periode aklimatisasi yang cukup sebelum melakukan beban kerja yang penuh. Untuk mempersingkat pajanan, dibutuhkan jadwal istirahat yang pendek tetapi sering dan rotasi tenaga kerja yang memadai. Ruangan dengan penyejuk udara perlu disediakan untuk memberikan efek pendinginan kepada para tenaga kerja ketika istirahat. Dan yang terakhir adalah penyediaan air minum yang cukup. Demikianlah pembahasan materi terkait dengan temperatur lingkungan kerja dan pengendalian temperatur pada video kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan salam.